asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dapat mendapatkan syafaatnya pada yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Miss Dewi Sri Kuning, SPD MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah broadcasting, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Tipologi Pendengar dan Siaran Radio dan Program Siaran Radio. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ririn Agustiawati selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Anastasia Larasati. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Esti Firawati. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Albina. Saya sebagai pemateri ketiga. Baik, selanjutnya kami akan membacakan materi kami. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang tipologi pendengar. Pendengar adalah elemen vital dalam penyiaran radio. Tanpa adanya pendengar, siaran radio kehilangan makna karena komunikasi yang dilakukan menjadi satu arah tanpa audiens. Oleh karena itu, stasiun radio harus memahami siapa pendengar mereka, bagaimana karakteristiknya, dan apa kebutuhannya. Pemahaman ini dikenal dengan istilah tipologi pendengar. Tipologi pendengar mengacu pada pengelompokan atau klasifikasi pendengar berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, minat, kebutuhan, gaya hidup, bahkan kebiasaan mendengarkan radio. Dengan memahami tipologi pendengar, stasiun radio dapat merancang program yang lebih terarah, efektif, serta mampu meningkatkan loyalitas audiens. Dan satu, klasifikasi tipologi pendengar. Di sini terbagi menjadi 4 dan saya akan membacakan berdasarkan demografi. Berdasarkan demografi terbagi menjadi 3, yaitu 1 usia. Anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Masing-masing kelompok usia memiliki kebutuhan hiburan dan informasi yang berbeda. Kedua, jenis kelamin. Ada program siaran yang lebih disukai perempuan, misalnya seperti talk show kesehatan keluarga, dan ada pula yang lebih disukai laki-laki seperti berita olahraga. Yang terakhir ada pekerjaan. Pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, hingga pengusaha. Setiap profesi memiliki waktu dan cara mendengarkan radio yang berbeda. Kedua, ada berdasarkan psikografi. Berdasarkan psikografi ini terbagi menjadi 3, yaitu 1 gaya hidup. Pendengar aktif, modern, atau konservatif akan memengaruhi jenis program yang mereka pilih. Kedua, minat dan kebutuhan. Ada pendengar yang mencari hiburan musik, informasi yang aktual, berita, motivasi, atau edukasi. Dan yang terakhir, kebiasaan media. Ada yang mendengar radio secara rutin setiap pagi. Ada pula yang hanya mendengarkan saat berkendara. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Untuk pemateri kedua dipersilakan. Oke, yang ketiga yaitu berdasarkan intensitas mendengarkan. Pendengar ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pendengar setia atau loyal listener, selalu mengikuti program tertentu pada jam yang sama. Selanjutnya, pendengar pasif, mendengarkan radio tanpa perhatian penuh, hanya sebagai latar kegiatan. Lalu pendengar insidental, yaitu mendengarkan radio hanya pada waktu tertentu ketika ada kebutuhan khusus. Yang keempat, yaitu berdasarkan lokasi atau situasi. Seperti pendengar rumah tangga, biasanya mendengarkan sambil melakukan aktivitas domestik. Pendengar di perjalanan, yaitu mendengarkan radio di mobil atau transportasi umum. Lalu ada pendengar di tempat kerja, yaitu radio dipakai sebagai pengiring aktivitas di kantor atau di toko. Dengan tipologi tersebut, radio dapat menentukan segmen pasar pada menyusun strategi program siaran yang lebih tepat sasaran. Misalnya, radio dengan segmen anak muda biasanya menekankan
pada musik populer, interaktif, dan gaya bahasa yang santai. Sementara radio berita menargetkan pendengar dewasa dengan gaya bahasa formal dan isi siaran yang lebih serius. Lalu selanjutnya, fungsi bagian program siaran radio. Fungsi bagian dalam sebuah program siaran radio bisa dibagi menjadi beberapa peran penting agar acara berjalan lancar dan sesuai tujuan. Seperti yang pertama yaitu penyiar atau announcer. Itu biasanya membawakan acara sesuai rundown, lalu menyampaikan informasi dengan gaya komunikatif, menjaga interaksi dengan pendengar, dan menghubungkan satu segmen ke segmen yang lain. Yang kedua yaitu produser program, yaitu menyusun konsep acara dan menentukan tema siaran, membuat rundown atau alur cerita, mengarahkan penyiar agar sesuai konsep, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas kualitas konten dan kelancaran produksi. Yang ketiga yaitu operator atau technical support, yaitu mengatur perangkat teknis seperti mixer, mikrofon, musik, jingle, ataupun sound effect. Lalu memastikan kualitas suara tetap baik saat siaran dan menjalankan lagu, iklan, dan bumper sesuai timing. Yang keempat yaitu reporter atau kontributor, yaitu memberikan laporan langsung dari lapangan dan menyediakan informasi tambahan seperti berita, event, ataupun wawancara singkat. Yang kelima, scriptwriter atau tim kreatif, yaitu menyusun naskah atau teks siaran, membuat materi kreatif seperti kuis, slogan, atau iklan, lalu membantu penyiar agar penyampaian tetap terarah. Yang keenam yaitu musik director, yaitu menentukan lagu yang diputar sesuai segmen dan target pendengar dan menyusun playlist harian atau bulanan. Yang terakhir yaitu program director, yaitu mengawasi keseluruhan jalannya program, mengevaluasi siaran dan memberi masukan perbaikan, dan menjaga konsistensi identitas siaran dengan visi radio. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri terakhir. Untuk pemateri terakhir dipersilakan. Baik. D. Jenis program siaran radio. 1. Artistik. Jenis program siaran radio artistik biasanya merujuk pada siaran yang menekankan unsur seni, kreativitas, dan hiburan. Program jenis ini tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menghadirkan nuansa estetis lewat musik, drama, suara, dan penghayatan. Berikut jenis-jenisnya. 1. Siaran musik. Memutar lagu-lagu dari berbagai genre, pop, dangdut, jazz, klasik, indie, dan lain-lain. Bisa berbentuk top chart, request time, nostalgia, atau segmen genre. Tujuan, menghibur sekaligus memperkenalkan variasi musik. 2. Drama radio atau sandiwara radio. Pertunjukan drama melalui suara, dialog, narasi, efek suara, menghadirkan cerita fiksi, legenda, atau kisah nyata. Dulu sangat populer sebelum televisi berkembang. Kini kembali diadaptasi di podcast. 3. Puisi atau sastra radio. Pembaca puisi, cerpen, atau karya sastra dengan musik latar. Memberikan pengalaman estetis lewat diksi dan suara. Kadang dipadukan dengan wawancara penulis. 4. Konser atau pertunjukan live. Menyiarkan langsung konser musik, pentas seni, atau akustik. Memberikan pengalaman seolah pendengar hadir di lokasi. 5. Talk show seni dan budaya. Menghadirkan seniman, musisi, penulis, atau budayawan. Membahas perkembangan dunia seni, karya terbaru, atau isu budaya. 6. Future radio. Sajian dokumenter audio yang memadukan narasi, wawancara, musik, dan efek suara. Sering digunakan untuk mengangkat tema budaya, sejarah, atau seni pertunjukan. Jadi, program siaran artistik lebih berfokus pada unsur seni dan hiburan, bukan sekedar berita atau informasi formal. 2. Jurnalistik. Jenis program siaran radio jurnalistik, siaran kata, fokusnya adalah menyampaikan informasi, berita, dan opini dalam bentuk kata-kata, narasi, wawancara, dan laporan. Program ini menekankan akurasi, kecepatan, dan kejelasan informasi. Berikut jenis-jenisnya. 1. Berita, news program, strike news atau berita langsung, singkat, padat, aktual. Bulletin news, kumpulan berita,
dalam satu waktu tertentu, misal setiap jam. News Magazine, berita lebih mendalam dengan analisis, feature, dan wawancara. Live report, laporan langsung dari tempat kejadian oleh reporter. 2. Wawancara radio, interview program. Dialog dengan narasumber tentang isu aktual, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Bisa berupa talk show, diskusi interaktif, atau tanya jawab dengan pendengar. 3. Feature radio, jurnalistik kreatif. Laporan mendalam tentang suatu fenomena, menggabungkan narasi, kutipan, musik latar, dan sound effect. Lebih human interest, kisah manusia, budaya, sejarah, dan lain-lain. Tajuk rencana atau editorial radio. 4. Tajuk rencana atau editorial radio. Pendapat resmi stasiun radio tentang isu penting. Dibacakan oleh penyiar dengan gaya formal dan meyakinkan. 5. Dokumenter radio. Sajian jurnalistik panjang, mirip feature tapi lebih lengkap. Biasanya mengangkat topik serius seperti lingkungan, politik, atau sejarah. 6. Program interaktif jurnalistik. Diskusi interaktif via telepon, WA, SMS, dan dengan pendengar. Topik aktual, misalnya kebijakan publik, kesehatan, atau hukum. Intinya, program siaran jurnalistik siaran kata berorientasi pada informasi, edukasi, dan opini. Berbeda dengan siaran hubungan atau artistik yang lebih ke seni dan musik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi materi dari kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan, keberadaan pendengar maupun merupakan faktor utama yang menentukan arah dan keberhasilan sebuah program siaran radio. Pendengar radio memiliki keberagaman karakteristik yang dapat dikategorikan melalui tipologi pendengar, baik dari segi demografis, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Dari psikografis, yaitu gaya hidup, minat, dan kebutuhan, intensitas mendengarkan dari pendengar setia, pasif maupun insidental, hingga situasi dan lokasi mereka dalam mengakses siaran. Pemahaman terhadap tipologi pendengar ini tidak hanya membantu stasiun radio untuk menentukan segmen pasar, tetapi juga menjadi dasar dalam merencanakan program siaran yang tepat, efektif, serta sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi audiens. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilillah wasabiqal khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.